Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai burung merpati yang selalu tidak pernah ingkar janji. Itu judul lagu, Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Tetapi dalam kebiasaan tradisi Jawa, kalau 100 hari memperingati arwah, 1000 hari memperingati arwah atau 3 tahun, biasanya melepas sepasang merpati putih. Merpati putih sebagai tanda, atau mungkin kalau tradisi Chinese adalah burung-burung pipit yang kecil-kecil itu dilepas sebagai simbol bahwa jiwanya sudah keluar, naik ke surga di tengah awan-awan, kemudian mulai membubung tinggi dan bebas bersama Tuhan penciptanya. Itu biasanya ya 1000 hari, atau mungkin perayaan apa saya tidak tahu. Juga burung-burung kecil kadang dilepaskan sebagai tanda bahwa ini sudah kelepasan, yaitu jiwanya lepas bersatu dengan penciptanya. Saudara-saudari yang terkasih, 40 hari itu diyakini bahwa jiwa orang yang meninggal, dari meninggal sampai 40 hari, masih tinggal di sekitar rumah. Masih bersama keluarga. Masih bersama saudara-saudara yang tinggal di rumah itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, selama 40 hari keluarga yang ditinggalkan biasanya masih merasakan kadang-kadang tanda atau simbol atau suara bahwa yang meninggal masih hadir di tengah-tengah mereka. Romo Kristi Mahendra yang dari Purwokerto, dia ditinggal bapaknya meninggal dunia atau menghadap Tuhan. Kemudian karena ibunya sudah sepuh, ibunya sendiri tinggal di rumah, dan Romo Kristi Mahendra juga tinggal di dekat rumahnya, yaitu di keuskupan, karena hanya mungkin 3 kilo dari rumahnya keuskupan itu. Lalu dipasanglah CCTV. Kalau ada apa-apa, Romo Kristi Mahendra bisa ngontrol, bisa melihat, dan kemudian bisa merespon harus berbuat apa kalau terjadi sesuatu. Nah, di masa 40 hari itu, belum sampai 40 hari, suatu saat CCTV yang dipasang itu, terutama yang di kamar makan, itu ada yang aneh. Jam 1 pagi, meja makan ada 6 kursi ya, biasanya 4 kursi berhadapan-hadapan, 2 kursi kanan dan kiri. Itu kemudian ada 1 kursi yang masih jauh dari ujung meja. Dan aneh dalam CCTV itu, kursi itu bisa berjalan sendiri, maju, mepet ke meja. Artinya kelihatan sandaran kursi itu bergerak untuk mepet ke ujung meja. Dan itu diulang-ulang dilihat di CCTV. Muncul lagi. Saya juga diberitahu filmnya. Bapak Uskup juga diberitahu. Dan ternyata dia yakin bahwa jiwa bapaknya masih di situ, merapikan segala yang belum rapi, termasuk tempat duduk atau kursi di meja makan itu. Tidak mungkin ibunya Romo Kristi Mahendra bersembunyi di bawah kolong meja makan kemudian menarik kursinya seakan-akan untuk membuat magis dan jam 1 pagi lagi. Tetapi ini sungguh-sungguh terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, 40 hari itu saatnya kita bersama-sama dengan yang ditinggalkan. Dan setelah itu mereka meninggalkan kita menuju kepada Bapa. Rupanya hari ini merupakan hari kenaikan Tuhan. 40 hari setelah Tuhan wafat. Dan kemudian ternyata Yesus akhirnya meninggalkan para murid. Tetapi selama 40 hari ini
para murid selalu bertemu dengan Yesus yang bangkit dalam penampakan-penampakannya. Kita tahu banyak penampakan, termasuk memberi makan, mencari ikan, penampakan terhadap Thomas, kepada para murid, kepada Maria Magdalena, kepada dua murid di Emmaus. Semuanya penampakan menunjukkan kebersamaan Yesus yang bangkit bersama mereka. Saudara-saudari yang terkasih, ketika naik ke surga ini, Yesus mengatakan bahwa kamu akan mulai mewartakan, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia, dan Roh Kudus akan dicurahkan kepadamu. Yohanes Pembaptis meramalkan bahwa mereka akan membaptis dengan air dan roh. Inilah yang dikatakan ketika nanti Pentakosta. Setelah Yesus terangkat ke surga, gereja akan mulai dengan novena, dan nanti akan puncaknya di dalam pesta Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, di mana Yesus mulai dipakai. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Anak, yaitu dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Maka saudara-saudari yang terkasih, pembaptisan dengan pencurahan Roh Kudus, penumpangan tangan, itu dimulai, dan dimulai khususnya pada Pentakosta nanti. Tetapi Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang agar berani, mampu, kuat untuk menghadapi segala tantangan, kesulitan ketika Yesus sudah naik ke surga meninggalkan mereka. Saya beberapa kali berjumpa dengan orang-orang yang tahan banting, yang merasakan pengalamannya itu menyesakkan tetapi berani menghadapinya. Ada satu orang yang selalu dia memberikan pelayanan pada gereja, menjadi donatur, tetapi tiba-tiba dia divonis kanker. Dia hanya tinggal beberapa bulan lagi umurnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, dia mulai merasakan bahwa ternyata Tuhan begitu menguatkan dia lewat Roh Kudus itu. Kalau tidak ada Roh Kudus, dia mengatakan, saya tidak akan tahan, tidak akan kuat, tidak akan berani untuk menghadapi kesulitan itu, yaitu penyakit yang saya hadapi. Ketika serangan, semuanya membuat sakit di badan saya secara fisik. Tetapi hati saya merasakan tenang, damai. Saya merasakan segalanya sudah disiapkan oleh Tuhan lewat Roh Kudus itu. Maka saudara-saudari, mari kita menemukan Roh Kudus yang telah dicurahkan oleh Tuhan kepada kita. Roh yang membuat kita tidak takut, tidak gentar. Roh yang membuat kita selalu kuat menghadapi segala cobaan. Roh yang akan mengatakan kita, membimbing kita untuk berdoa ketika kita keluh tidak bisa berdoa. Maka mari kita merayakan kenaikan Tuhan dan menyambut Roh Kudus. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.